Nah ini adalah gue selalu ngajarin Jumat Agung atau peringatan tentang kematian Yesus adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus langsung kasih ke murid-muridnya waktu perjamuan kudus yang terakhir gitu, perjamuan malam. Yesus bilang gini, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita kan setiap minggu selalu perjamuan kudus dan di ayat itu selalu dikasih tahu kan, kalau ya, kita ngangkat roti, kita ngangkat anggur, selalu bilang gini, percayakah kita kalau roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus gitu. Lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Itu Yesus bilang gitu. Yesus nggak pernah ngajarin untuk merayakan kelahirannya. Jadi hari Natal bukan perintah. Bukan perintah dari Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin untuk merayakan Natal. Kenapa? Karena Yesus tahu ketika nanti hari Natal jadi hari peringatan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang diingat orang bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak Santa Claus ya kado. Gue berapa kali ngelihat postingan di Instagram gitu dari orang-orang Kristen gitu ya. Selalu ngomong gini, wah Natal tahun ini minta kado apa ya sama Tuhan? Ada yang bilang, ada yang tulis gitu, terima kasih Tuhan Yesus buat kado Natalnya. Loh yang ulang tahun Yesus, kita yang minta kado. Ini bentar lagi Livi ulang tahun nih. Minta kado dong. Masa dia yang ulang tahun gue minta kado? Ya ada kan gue yang harus kasih kado gitu kan ya. Ya aneh gak gitu prinsip orang gitu. Natal yang diingat Santa Claus, pohon Natal, kado-kado. Tapi Jumat Agung yang perintah dari Yesus untuk dirayakan. Boro-boro orang diperingati. Boro-boro orang mau memperingati. Mereka lebih pilih jalan-jalan daripada untuk memperingati. Padahal memperingatinya berapa lama sih paling? Gitu kan. Katakanlah nggak mau pakai gereja, ya udah peringatilah sendiri-sendiri di rumah misalnya. Tapi siapa yang mau memperingati tentang kematian Yesus sendiri di rumah? Kalau dulu sih waktu kita masih belum punya gereja, waktu kita baru keluar dari gereja yang lain, gereja yang lama gitu. Kalau Jumat Agung, gue secara pribadi gue memperingati gitu, sendiri gitu di rumah. Dulu sih gue lakukan itu karena perintah Yesus. Yesus yang kasih perintah langsung. Lah ini yang perintah kagak mau dirayain, tapi kalau Natal yang bukan perintah dirayain besar-besaran. Betul nggak? Coba cek deh. Kalau Natal, budget gereja selalu luar biasa, gede banget. Ngundang artis ini, artis itu, dan sebagainya. Terus sewa tempat yang mahal banget. Tapi kalau Paskah, sekedarnya di gereja aja. Aneh nggak? Yang perintah tidak dipikirin dengan luar biasa, tapi yang bukan perintah dipikirin banget. Lalu apakah artinya kita nggak perlu ngerayain Natal? Lah itu kembali ke keputusan gereja masing-masing. Tapi kalau kita ngomong sudut pandang teologis, sudut pandang Alkitabiah, Natal nggak pernah diperintahkan Yesus untuk diperingati atau dirayakan. Nggak pernah. Ya karena begini, lihat aja gitu kan. Jumat Agung malah malah yang perintah malah jarang ada yang memperingati. Kenapa? Karena jatuhnya di hari Jumat. Long weekend teman-teman. Jadi kalau mau libur enak. Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis malam udah berangkat. Minggu sore pulang. Kan gitu. Itu yang dipikir banyak orang kan. Tapi ya sudahlah, itu emang sudah jadi watak banyak orang. Hari ini kita akan belajar tentang judul Jumat Agung hari ini, yaitu kematian yang sempurna. Orang selalu cari Yesus yang keren gitu. Maksudnya, wah, kelahiran yang sempurna gitu kan, karya penebusan salib. Terus kalau di gereja luar di Eropa gitu, mereka ada yang bilang gini, the beautiful exchange, pertukaran yang indah gitu. Maksudnya Yesus mati kita hidup. Tadi pagi gue baru lihat ada orang bikin karikatur, Yesus membasuh kaki Bill Clinton, Yesus membasuh kaki Donald Trump, Yesus membasuh kaki Putin segala macam. Gue ngelihat itu, mereka tuh tulisannya gini, inilah yang Yesus lakukan buat orang-orang. Yesus selalu merendahkan diri, mencuci kaki orang, membasuh kaki orang. Gue ngelihat gambar itu, bukan malah terharu, enggak. Itu merendahkan Yesus loh. Yesus hanya membasuh kaki murid-murid. Dan Yesus nggak pernah memerintahkan untuk melakukan hal yang sama. Yesus hanya memberikan contoh untuk
Dia guru, dia Tuhan, dia pemimpin, tapi dia merendahkan diri. Supaya apa? Supaya ditiru oleh murid-muridnya. Barang siapa yang mau jadi besar dalam kerajaan sorga, dia harus menjadi yang terkecil, yang terendah. Loh, gambar itu malah nunjukin Yesus, semua penjahat Yesus basuh kakinya. Tapi penjahatnya tetap jadi penjahat. Itu kan merendahkan Yesus. Enggak semua gambar-gambar rohani itu Alkitabiah. Jadi jangan terlalu senang dulu ketika ada gambar Yesusnya, ada salibnya. Belum tentu Alkitabiah. Nah, kita akan belajar tentang kematian yang sempurna. Karena Yesus, kalau enggak pernah mati di kayu salib, berarti karya penebusan itu gagal total. Percuma Yesus datang ke dunia. Nah, kita akan lihat firman Tuhan. Ini ayat pertama yang akan kita baca dan cukup panjang. Perlu 2 kali ngomong kan, ya, 2 kali ngomong ya. Yesaya, Sumantri, gitu. Itu Eca. Yesaya, kitab Yesaya 53 dari ayat yang pertama sampai ayat yang 9. Yang wanita baca yang ganjil, yang pria baca yang genap. Yang pria cuma gue. Ya, kangen juga suasana gereja kayak gitu. Dulu gereja yang lama kayak gitu tuh, lagi ibadah. Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Pas baca kayak balapan, gitu, nggak tahu ngomong apa. Tiba-tiba selesai, gue nggak tahu juga mereka baca apa. Oke, karena ini direkam, gue yang bacain biar kedengeran ya. Ayat pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ini lagi ngomongin tentang Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia tidak ada, dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini ngomong tentang Yesus. Wajahnya hancur, rupanya hancur. Orang pada ngejek, lu pasti bikin dosa, badannya wah udah habis semua. Tapi orang yang lihat bisa ngomong apa? Alah, mampus lu rasain. Padahal dia begitu buat orang-orang yang melakukannya. Yesus datang ke dunia, dia menderita sengsara, mati. Itu buat kita yang hadir tempat ini dan yang gak hadir tempat ini. Baik orang yang Kristen atau bukan yang Kristen, Yesus mati buat mereka semua, buat kita semua. Tapi orang yang lihat, yang gak mau tahu, itu cuma bilang, mana ada orang kayak gitu bukan penjahat, itu pasti penjahat. Tapi dibilang apa? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kejahatan kita yang ditanggung. Kita bikin salah, kita harusnya dihukum. Tapi yang nanggung Yesus, kenapa? Karena dia tahu kita nggak mampu nanggung konsekuensi dari dosa yang kita pikul. Waktu itu gue pernah kasih lihat Livi video domba yang dicukur bulunya tuh, ingat kan ya? Domba itu nggak ada waktu dicukur langsung gigit gitu, gigit gembalanya atau ditanduk, nggak. Domba nggak gitu. Yang kayak gitu kambing atau anjing.
Itu bakal ngeberontak, tapi domba enggak. Makanya kenapa Yesus disebut kayak anak domba Allah, karena dibawa ke pembantaian dia diam. Dibawa ke Pontius Pilatus sama Raja Herodes, dia diam waktu ditanya, benar lo Mesias gitu, diam. Benar-benar nggak mau ngomong supaya rencana Tuhan itu bisa sempurna jalan. Bukan berarti Yesus domba beneran, enggak. Istilah yang diambil karena Yesus memilih untuk diam, dia siap menanggung semua penderitaan yang harus memang dia ambil gitu. Nah, lalu kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, job desk-nya Yesus itu dibawa ke pembantaian, dihina, disiksa, itu job desk-nya tuh. Lalu nanti dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu job desk Yesus. Sekarang gue mau nanya gini, kira-kira sebelum Yesus lahir nih ya, sebelum Yesus lahir, kira-kira iblis tahu nggak rencana ini? Kira-kira iblis tahu nggak? Nebak aja. Tahu? Tahu nggak? Tahu. Gue pernah tahu traktat nggak? Traktat tuh yang kayak kecil segini nih. Terus yang gambarnya ada cerita-cerita tentang rohani, tau nggak sih? Nah, itu traktat. Pernah ada satu traktat cerita tentang apalah gitu. Pokoknya intinya orangnya jadi diselamatkan, jadi masuk Kristen. Lalu ada iblis sana ngoceh. Kalau tahu Yesus bakal mati dan kayak begini hasilnya mah, gue nggak akan biarin Yesus mati gitu. Traktat itu berbicara tentang iblis nggak tahu kalau Yesus sampai mati dan bangkit itu buat begitu. Traktat itu ngomong gitu. Tapi gue akan kasih bukti. Iblis itu tahu tentang skenario yang Tuhan sedang kerjakan supaya untuk jadi penebusan manusia. Makanya beberapa kali, bentar ya, batuk dulu. Makanya beberapa kali iblis berusaha menggagalkan misi Yesus ini. Beberapa kali kita akan lihat contoh-contoh itu. Coba gini, pertama kali, kapan iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah yang dijanjikan? Nah, jangan ada yang mikir kan? Kapan sih kira-kira iblis tahu, oh ternyata Yesus itu anak perjanjian gitu? Kapan? Ketika baptis. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis baru tahu ternyata Yesus itu anak perjanjian. Buktinya apa? Buktinya Yesus dari kecil, dari bayi sampai umur 12 tahun yang ngilang di bait Allah, enggak diuji, enggak dicobai oleh iblis. Tapi setelah kata-kata ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu didengar sama semua yang hadir tempat itu. Ada malaikat, ada orang-orang yang lagi ngantri buat dibaptis, ada murid-murid Yesus juga, ada Yohanes Pembaptis dengar, termasuk iblis dengar. Makanya setelah dibaptis, Yesus dicobai. Karena langsung ketahuan, ini anak Allah. Mumpung dia pengen pengen puasa 40 hari, kita cobai aja. Yang penting harus gagal, Yesus harus gagal pokoknya. Nah, gue akan kasih lihat aksi-aksi dari iblis untuk menggagalkan misi Yesus. Yang pertama lewat pencobaan. Ini bakal banyak ayat nih. Lumayan buat Nopi latihan ngetik-ngetik biar cepet tuh. Gitu. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Aksi yang pertama, aksi iblis untuk menggagalkan misi Yesus yang pertama adalah lewat pencobaan. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini pencobaan yang ketiga yang tertulis. Banyak yang kira Yesus ketika dicobai itu hanya 3 pencobaan. Batu menjadi roti,
melemparkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan yang ini, iblis akan kasih semua kerajaan di dunia ini kalau Yesus sujud menyembah. Orang banyak kira cuma 3. Enggak, kalau baca Yohanes, Yesus selama 40 hari puasa, 40 hari itu dicobai. Ini yang 3 tertulis adalah pencobaan yang kayak udah penghabisan gitu. Ini orang udah pengen selesai puasa nih, hajar aja. Akhirnya nggak mempan. Nah yang pertama, Yesus dicobai lewat pencobaan supaya gagal. Karena kalau Yesus pikir, waduh kerajaan dunia nih, ini emang buat mereka nih, gue datang ke sini. Ngapain mati? Ya aja, udah sujud menyembah. Sujud doang, sujud lah. Ketika sujud, nanti kayak Adam. Adam ketika menuruti ular untuk memakan buah itu, sebenarnya haknya Adam sebagai penguasa bumi akhirnya diberikan kepada iblis. Kalau Yesus sampai sujud menyembah sama iblis, Yesus berarti sebagai Allah tunduk sama iblis. Otomatis gagal sudah misinya. Tapi Yesus nggak kemakan. Pencobaannya fail. Jadi misi yang pertama ini dari iblis fail, gagal. Yang kedua, Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Aksi dari iblis untuk menggagalkan misi Yesus yang kedua adalah lewat provokasi massa. Provokasi massa. Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 30. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ini kisah ketika Yesus lagi diminta untuk bacain ayat Alkitab, dia ambil dari kitab Yesaya. Yesus baca nih, Roh Allah ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Kayak gitu. Terus Yesus ketika tutup, Yesus bilang ini, ayat ini telah digenapi tepat ketika kalian mendengarnya. Maksudnya ketika Yesus baca ini, nih digenapi, gue orangnya, gue yang dibilang Roh Allah ada padaku. Nah orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang melihat mujizat-mujizat Yesus. Yang orang sakit disembuhin, orang kerasukan dilepasin, orang yang kakinya lumpuh jalan. Ngelihat. Tapi ketika Yesus lagi khotbah di tempat itu adalah kampung Yesus di Nazaret. Di kampungnya, di tempatnya Yesus. Tempat di mana dia besar. Ketika Yesus bilang, ayat ini telah digenapi ketika lu membacanya. Maksudnya gua loh yang diomongin. Orang-orang itu ngomong gini, siapa? Gue kenal lu Yesus, anak tukang kayu. Ngaku-ngaku Tuhan. Padahal mereka udah lihat mujizat, udah ngelihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi hanya karena mereka kenal Yesus, nggak mungkin lu Tuhan. Itu ibarat kayak nih. Tiba-tiba si Nesya terkenal nih, jadi artis misalnya. Terus kita nggak ada yang percaya. Alah, lu kan Nesya tinggal di gang, nggak mungkin artis. Padahal beneran artis. Cuma karena kita ngerasa kenal Nesya, kita langsung merendahkan dia. Kayak gitu. Yesus sudah melakukan banyak hal loh. Tapi orang-orang terdekatnya, orang-orang di kampungnya, orang-orang paling dekat, itu malah nggak percaya sama Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Nah setelah itu, orang itu marah gitu. Wah lu gila, lu kurang ajar ngaku-ngaku Tuhan. Yesus pengen dilempar ke jurang. Karena tempat kota itu ada di tebing tinggi. Kalau sampai berhasil Yesus dilempar ke jurang, Yesus mati, tetap menebus umat manusia enggak? Enggak. Karena Yesus harus mati di kayu salib lewat penyiksaan. Bukan mati karena dilempar orang. Misi kedua, gagal. Misi ketiga, Markus pasal 1 ayat 23 sampai 26. Aksi menggagalkan misi Yesus dari iblis yang ketiga adalah provokasi status Yesus. Jadi status Yesus diprovokasi nih. Yesus kan selalu bilang, jangan bilang-bilang gue siapa. Jangan bilang-bilang. Nah, iblis tahu Yesus suka ngomong kayak gitu. Akhirnya Markus 1 ayat 23 bilang gini. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Nah baca nih. Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah.
Dalam bahasa aslinya, engkau Mesias yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Bukannya bagus, iblis ngaku, gua tahu lu Yesus, lu Mesias kan? Ngaku dong, Yesus ngaku. Iblis mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Yesus suruh diam? Karena kalau semua orang sampai dengar itu, orang-orang gila, iblis aja bilang dia Tuhan loh. Barusan itu Yesus pengen dilempar ke jurang. Iblis aja ngaku dia Tuhan. Langsung disembah. Langsung disembah. Ayo kita gulingkan pemerintahan Romawi. Akhirnya orang Romawi juga jadi takut sama Yesus. Karena iblis aja ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Akhirnya nggak ada karya penebusan. Yesus nggak pernah ditangkap. Yesus nggak pernah disiksa. Yesus nggak akan mati di kayu salib. Provokasi. Cara ketiga yang iblis lakukan. Akhirnya Yesus suruh diam. Suruh keluar. Ini juga salah satu teladan yang Yesus katakan. Kalau ketemu setan, usir. Jangan ajak dialog. Lu kenapa kerasuk dia? Oh gitu. Lah terus kenapa dia? Lama banget lu. Nama lu siapa? Iya, iblis itu kan bapak pendusta gitu kan. Ngapain lu ajak dialog? Usir langsung. Suruh diam terus usir. Udah. Gitu caranya. Jangan lu mau tahu, kepo banget mau tahu ini dari mana asalnya nih iblis, umur berapa. Iya lu dibohongin lah. Akhirnya Yesus tahu iblis seperti itu, disuruh diam lalu diusir. Akhirnya aksi menggagalkan rencana Yesus yang ketiga, gagal. Sampai sekarang belum ada yang gagal nih. Iblis masih mencari-cari cara kan. Lalu yang keempat, aksinya adalah Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Markus pasal 8. Yang keempat, cara iblis untuk menggagalkan misi Yesus adalah lewat murid utama. Lewat muridnya yang utama. Siapa? Simon Petrus. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus, nah ini Simon Petrus, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini lihat, Yesus nih udah bohwat nih sama Petrus nih. Yesus ngomong gini, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kalau ada pemimpin gereja marahin membernya, itu alkitabiah, oke? Tapi gue gak bakal bilang iblis, gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Ini Yesus udah bohwat nih. Ini udah ketiga kalinya. Yesus bilang, Yesus akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Udah ketiga kalinya. Petrus masih kayak gitu. Padahal Yesus udah bilang, emang seharusnya begitu. Harus begitu, harus begitu. Petrus malah pengen menggagalkan rencana Yesus. Jangan kayak gitu. Ditegur balik sama Yesus. Udah dikasih tahu planningnya, lu orang paling dekat dari semua murid, masih aja nunjukin kayak gini. Karena kalau Simon Petrus, murid yang utama, sampai bisa membuat Yesus mikir ulang buat mati di kayu salib, murid yang lain ngikut. Akhirnya semua murid yang lain bakal ikut-ikutan. Jangan Yesus, jangan. Kalau bisa Yesus diikat biar gak ke Yerusalem. Diikat, jadi gak bisa kemana-mana dong. Yesus akhirnya batal mati. Karena Yesus harus mati di hari Paskah. Hari raya orang Yahudi. Jadi kalau tertunda aja, sehari aja tertunda, udah gagal, fail. Gitu. Akhirnya, karena Yesus udah bohwat nih sama Petrus, wah dimarahin habis. Udah jengkel gitu kan. Sampai dipanggil iblis kok. Dan ini pun cara iblis. Makanya iblis bisa pakai siapapun untuk membuat kita down. Nggak melulu orang yang kita nggak kenal. Orang yang paling kita kenal justru yang paling berpotensi untuk membuat kita down. Makanya yang waktu kemarin gue bahas tentang peperangan kita bukan melawan
pemerintah-pemerintah, bukan melawan darah dan daging. Sebenarnya kalau ada orang yang membuat kita jengkel, yang harus kita perangi adalah roh yang berkuasa atas orang itu. Roh yang sedang memakai orang itu gitu loh, untuk membuat kita down. Nah, akhirnya sampai sini, rencana iblis yang keempat untuk menjatuhkan Yesus, untuk menggagalkan Yesus, fail. Gagal juga. Lalu cara yang kelima, yang terakhir. Cara yang kelima, yang terakhir ya. Ini poinnya masih ada 426 lagi sih. Yang kelima adalah lewat siksaan-siksaan. Iblis berusaha banget supaya Yesus udah mati sebelum disalib. Iblis berusaha banget. Kalian kalau mau tahu kurang lebih detailnya bagaimana Yesus disiksa, nonton aja Passion of the Christ. The Passion of the Christ. Itu ya yang paling mendekati itu pun masih belum bisa menggambarkan dengan penuh. Tapi dari semua film itu yang paling gitu menggambarkan. Yang pertama adalah siksaan yang Yesus alami, cara iblis untuk membuat Yesus mati sebelum disalib, itu kan lewat siksaan. Siksaan yang pertama adalah lewat depresi. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Lewat depresi. Dibilang gini, ya Bapakku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kebayang gak? Bahkan Yesus kepengen enggak mati di kayu salib. Padahal dari awal dia siap banget gitu, kayak siap banget buat menjalani misinya dia ini. Tapi ketika hari di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Yesus sendiri yang ngomong, Bapak kalau mungkin, kalau boleh gitu. Enggak gini. Yesus udah ngebayangin, Yesus udah dapat visi gitu, udah dapat penglihatan bagaimana nanti dia disiksa, dicambuk, dipukul, dipaku, dihina segala macam. Yesus dapat penglihatan itu, makanya kalau bisa, ini yang gua renungkan ya, ini yang gua renungkan, ini nggak ditulis di Alkitab, tapi yang gua renungkan, apa yang Yesus alami ketika dia sedang berdoa di Getsemani itu. Dia bawa 3 muridnya, 3-3-nya bukan mendukung, malah tidur. Kurang sakit hati apa lagi Yesus gitu. Lagi sendirian, satu pun gak ada yang bantu. Diajakin, oke, yang diajak mau, tapi nggak bantu apa-apa, tidur, kagak mensupport doa gitu, Tuhan tolong kuatkan Yesus. Nggak gitu loh, tidur. Jengkel kan jadi guru kayak gitu. Tapi Yesus ketika doa kayak gitu dibilang, Bapak, ketika Yesus membayangkan bagaimana nanti tangannya dipaku, bagaimana nanti badannya dicambuk, bagaimana nanti ketika pikul salib dia diludahin, ditendang malah. Dia mikirin itu, Yesus langsung ngomong, Bapak kalau mungkin, gua nggak minum ini Tuhan, cari orang lain, jangan gua. Kalau mungkin, dia 3 kali kan doa kayak gitu kan. Kalau mungkin, Bapak, jangan deh, jangan. Dia doa semalam-malaman. Tapi ketika Yesus ngomong kayak gitu, kalau mungkin lewat dari sini, gua membayangkan, di kepala Yesus mulai terbayang. Di kepala Yesus terbayang ada muka si Jenny, teriak di lautan api. Dia lihat ada muka Firdi, sama teriak juga di lautan api. Ada muka Livi, ada muka Novi, ada muka orang-orang di dunia ini yang akhirnya harus dilemparkan ke neraka karena mereka nggak bisa menembus dirinya sendiri dari dosa. Nggak ada yang bisa kecuali Yesus. Dan setelah Yesus membayangkan itu, dia termotivasi kembali dan kemudian dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kalau emang Bapa menghendaki cuma gue yang bisa, biarlah gue yang jadi tumbalnya. Biar gue yang tetap jalanin ini. Tahu seberapa stres Yesus ketika dia berdoa kayak gitu? Itu Yesus doa bukan cuma sekedar doa kayak tutup mata, lipat tangan, doanya kaki goyang-goyang. Enggak, dia membawa beban. Dia saking depresinya dan stres dia. Orang-orang ahli pada melakukan penelitian, kemungkinan besar pembuluh darah yang ada di bagian sini, di bagian kening, pelipis, itu pecah, meledak gitu. Dan Yesus yang lagi ketakutan, kalian yang pernah ketakutan parah ya, walaupun kalian berada di gunung nih, tempat yang dingin, bisa yang namanya keringat dingin. Kalau lagi ketakutan, betul nggak? Itu dingin kok lu keringetan gitu, keringat dingin, apalagi orang lagi demam atau apa. Itu keringatnya kecampur sama darah. Ketika netes, makanya kenapa kitab Lukas mencatat dan peluhnya atau keringatnya itu seperti tetesan darah karena merah, kecampur.
Nggak ada orang di dunia ini yang stresnya seberat Yesus. Belum ada orang yang saking stresnya sampai pembuluh darahnya pecah. Nggak ada. Jadi kalau mau bilang, Yesus mah nggak bakal ngerti gue deh. Ntar dulu, lu coba ngerasain satu aja penderitaan Yesus. Stres ini, depresi ini. Coba, baru lu boleh ngomong. Nggak ada yang ngerti soal gue. Coba lu rasain dulu. Gue seberat-beratnya stres gue. Stres Yesus itu di gua ya, itu nggak ada berapanya gitu loh, nggak ada bisa dibanding-bandinginnya gitu loh. Itu yang Yesus alamin di Taman Getsemani. Itu yang pertama, siksaan mental kan, depresi. Siksaan yang kedua adalah pukulan. Lukas pasal 22 ayat 63 sampai 65. Siksaan fisik nih, tadi kan mental, sekarang fisik. Lukas 22 ayat 63 sampai 65. Dan orang-orang yang menahan Yesus, berarti tentara Romawi kan, mengolok-olok dia. Mengolok-olok itu enggak apa? Apapun yang bisa dipakai, kata-kata apapun yang bisa dipakai untuk membuat orang marah. Kalian kalau marah, kalian bakal marah kalau dibilang apa? Terserah, apapun lah, sebutin ya. Tapi nggak perlu di sini sebutin. Fisik kayak dimainin, otak kayak dimainin, terserah gitu. Pokoknya mengolok-olok untuk menjatuhkan orang. Itu penghinaan untuk menjatuhkan orang, namanya mengolok-olok gitu. Dikatakan orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Udah dijelek-jelekin Yesus, dihinainnya, dipukulin Yesus. Yesus belum disidang, belum ke pengadilan. Seneng aja orang nangkep Yesus gitu. Padahal Yesus nggak bikin salah apa-apa. Ini orang yang katanya nggak bisa kesentuh sama siapapun nih, karena pendukungnya banyak. Dipukulin langsung. Kapan lagi gitu kan? Tentara Romawi kan bebas tuntutan. Kalau misalnya salah tangkap pun ya udah, yang penting gue udah mukul Yesus. Dipukulin tanpa sebab. Habis itu dipukulinya dengan cara dipermainkan. Karena ayat selanjutnya bilang mereka ditutupin mukanya dan bertanya, coba katakan siapa yang memukul engkau? Tebak siapa yang memukul gitu, ditutupin. Jadi mainan gitu Yesus. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Jadi Yesus nggak cuma dipukul, tapi dalam pukulannya itu mengandung hinaan. Lihat dong, Pak. Kalau kayak di sekolah mungkin ya, tas kalian dikosongin, terus kepala kalian dimasukin tas, terus dikeplak-keplak. Ayo tebak siapa yang mukul, Pak. Gitu. Kalian gimana rasanya? Pikirinnya sendiri kayak gitu. Gimana? Pasti pengen balas gitu. Gua jadi Yesus digituin. Wah, gua buntungin semua jari-jarinya kayaknya. Bisa dong Yesus langsung kan dia kan Tuhan. Bisa dong. Jari kalian semua putus, hilang tiba-tiba nggak ada jari gitu. Akhirnya Yesus batal mati lagi. Ternyata beneran Tuhan, langsung pada minta ampun berlutut semua. Itu siksaan yang kedua, pukulan sambil dihina. Yang ketiga, Markus pasal 15 ayat 17 sampai 19. Markus 15 ayat 19 sampai ayat 17 sampai 19. Siksaan yang ketiga adalah mahkota duri. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu di Romawi atau di Yunani itu lambang raja, ungu. Entah kenapa di Indonesia ungu itu lambang janda, gue nggak ngerti. Tapi di Romawi ungu itu lambang raja atau bangsawan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Perhatiin baik-baik. Mereka membuat sebuah kerajinan tangan dari kalian tahu bunga mawar kan? Tangkainya kan ada duri ya. Jadi ada sebuah tanaman gitu, kayak menjalar gitu, kayak ada ya kayak akar-akar gitu, tapi tiap akarnya itu ada durinya. Di tiap ini ada duri. Ya kan? Mereka membuat sebuah mahkota dari itu, dibikin kayak seukuran yang biar bisa dipakai di kepala. Durinya menurut cerita, durinya itu panjangnya 7 cm. Dipakein ke kepala Yesus, bukan dipakein taruh, enggak.
ditancepin di kepala Yesus gitu. Dengan duri 7 cm. Lalu baca yang terakhir tadi. Ketika orang Romawi itu bilang, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya. Kepalanya ada apa? Mahkota duri. Udah ditancepin gini. Diketok lagi pakai kayu. Lebih ketancap lagi. Langsung nancep. Jarak tengkorak ke otak itu nggak jauh loh. Bayangin sakitnya kayak apa. Dan itu ketancap semua kepalanya pakai duri. Durinya nggak copot sampai Yesus mati. Itu siksaan yang keempat. Lalu siksaan yang kelima. Matius pasal 27 ayat 30. Ini ayatnya bakal bolak-balik terus karena nggak ada kitab Injil yang mencatat dengan lengkap semua gitu loh. Semua saling melengkapi. Matius pasal 27 ayat ke-30. Siksaan selanjutnya adalah diludahi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepalanya. Ini lanjutan ayat yang tadi. Yesus tuh dipakein jubah ungu kayak raja, dikasih buluh. Tahu nggak sih buluh? Buluh itu tongkat yang dipakai buat nyalain obor. Jadi kayu, lalu di atasnya kayak ada kain atau dari karung goni yang dicelupin ke minyak lalu dibakar jadi kayak obor, tahu nggak sih? Nah itu buluh. Sok-sokan raja zaman dulu kan harus ada tongkatnya gitu loh, ada tongkat kerajaan. Mereka jadi ngejek Yesus. Ketika dipegang itu Yesus dipakein jubah, disuruh pegang buluh, lalu dipakein mahkota duri. Mereka habis ngolok-ngolok dan Yesus nggak menjawab apa-apa. Mereka kesel, diambil buluhnya, diketok kepalanya Yesus. Dalam keadaan kepalanya ada mahkota duri. Lalu siksaan yang selanjutnya adalah Matius pasal 27 ayat selanjutnya. Matius pasal 27 ayat yang ke-31. Siksaan selanjutnya adalah Yesus dibuli. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dibuli, pertama dipakein jubah ungu. Udah dipakein, dikatain, diludahin, dipukul lagi kepalanya dalam keadaan kepalanya mahkota duri. Lalu dilepasin lagi jubahnya. Orang kayak gini gak pantas jadi raja. Dipakein lagi bajunya. Gak habis-habis nih. Yesus diserang fisik, mental, diserang semua. Lalu selanjutnya, siksaan selanjutnya adalah Yohanes pasal 19 ayat 17. Yohanes pasal 19 ayat 17. Siksaan selanjutnya adalah pikul salib. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ini ada satu fakta ya. Kalian kalau lihat nonton film Passion of the Christ, dari Yesus dipukulin sampai dicampuk, itu darah keluar semua. Dipakein mahkota duri, keluar lagi darahnya. Terus Yesus disuruh pikul salib. Itu Yesus udah mengalami anemia, udah kekurangan darah. Dalam perjalanan dari pikul salib itu udah mulai kurang darah. Makanya Yesus sempat jatuh. Yesus dari 3 orang yang disalib hari itu, cuma Yesus yang disuruh pikul salibnya berbentuk salib. Full dia harus pikul salibnya itu. Sedangkan 2 yang lainnya menurut catatan sejarah mereka cuma memikul salib yang buat di tangannya doang. Kagak full. Itu saking bencinya orang Romawi sama Yesus, tapi bencinya nggak ada alasan. Mereka benci karena Yesus nggak pernah bikin salah. Benci macam apa itu? Lalu Yesus harusnya udah mati di jalan karena kehabisan darah. Itu Yesus setelah dicambuk kagak diobatin, langsung diadili, langsung dipakein jubah ungu, langsung pakein mahkota duri, dipukulin lagi, disuruh pikul salib lagi. Orang yang badannya habis luka-luka segala macam, suruh pikul benda berat, makin ngocor, makanya nggak kuat. Lalu jelas, siksaan yang terakhir adalah disalib. Yohanes pasal 19 ayat 18. Yohanes pasal 19 ayat 18 bilang gini, dan di situ di Bukit Golgota ia disalibkan
mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kalau kalian lihat yang ayat pertama yang kita baca tadi, ya dalam Yesaya, dia ditempatkan di antara penjahat. Yesus dianggap penjahat, Yesus dianggap sama dengan penjahat. Itu dihina lagi. Dan kalau mau catat, luka-luka yang Yesus alami selama disalib ya, bukan dari waktu dia disiksa. Dari ketika Yesus disalib, pertama, tangan dua-duanya dipaku. Jujurnya gue juga nggak tahu yang benar Yesus dipaku di sini, di telapak, atau di sini. Karena ada pertentangan sampai hari ini, gue nggak tahu. Pokoknya tangannya disalib, tangannya dipaku pokoknya. Jadi kedua tangan dipaku. Kedua, Yesus adalah satu-satunya yang ketika disalib, kakinya juga dipaku. Kakinya diginiin, tengah-tengahnya dipaku. Cuma Yesus yang kakinya dipaku. Buat apa? Supaya Yesus nggak bisa beristirahat ketika lagi disalib kan digantung gitu. Dia nggak bisa pakai kakinya untuk kayak ngangkat dikit badannya. Karena ketika Yesus salib, tangannya nggak rata begini, nggak. Agak begini. Jadi kayak ngegelantung. Karena dia harus ngegelantung tulang dadanya yang ada paru-paru. Itu ketarik. Akibatnya paru-paru kegencet. Yesus nggak bisa napas. Susah napas. Itu udah bukan Senin Kamis lagi. Saking susah napas, Yesus pasti nggak bisa ngomong. Susah ngomong. Karena nggak bisa napas. Lalu di atas salib, darah masih ngucur. Yesus udah anemia parah itu. Udah nggak, kayak darahnya udah tinggal berapa gitu loh. Dari sejak dicambuk. Darahnya itu udah nggak. Lalu luka yang lain yang Yesus alami ketika disalib adalah Yesus mengalami gagal jantung. Udah nggak ada darahnya, udah dikit, tapi jantung masih mompa. Tapi ketika dipompa, darah yang keluar kapasitasnya nggak cocok. Yesus gagal jantung di atas, tapi dia harus bertahan, nggak boleh mati sebelum waktunya. 3 jam Yesus disalib kayak gitu, dia nahan itu sakit dan semuanya. Tangan kaki dipaku, paru-paru nggak bisa napas, anemia, gagal jantung. 3 jam dia harus bertahan di atas. Tapi waktu di atas gitu, disalib, Yesus masih bisa ngomong, manggil Tuhan gitu. Eli, Eli, lama sabachthani. Ketika Yesus kayak gitu pun, itu orang-orang nyalibin masih aja menghina Yesus. Ini orang-orang terkutuk semua gitu. Kita ini masuk dalam bilangan orang-orang terkutuk sebenarnya. Kita tahu apa yang udah Yesus lakukan, tapi kita nggak pernah lakukan apa-apa buat Yesus. Banyak banget dari kita yang kayak gitu. Kita nggak bisa ngerasain ini karena kita nggak lihat langsung kan. Ini kayak cerita aja di Alkitab. Tapi orang yang punya iman, dia bakal tahu apa yang terjadi gitu. Dia bakal bisa ngerasain apa yang Yesus alami. Dan orang-orang yang awalnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem sambil berteriak muji-muji Yesus gitu, Hosana, Hosana gitu. Yesus naik keledai, ada yang lempar jubahnya, ada yang lempar daun palem. Lalu mereka pada bilang, Hosana bagi anak raja, Hosana bagi raja yang datang dalam nama Tuhan. Semua pada itu ada berapa ribu orang mungkin. Tapi ketika Yesus ditangkap, orang-orang ini kemana? Nggak ada. Alkitab hanya mencatat ketika Yesus mikul salib, Yesus ditangisi oleh wanita-wanita yang melayani Yesus selama dia pelayanan. Nggak ada pendemo-pendemo yang tadinya muji-muji Yesus gitu, nggak ada. Nggak tahu kemana, ngilang. Jadi kalau mau nanya, siapakah yang mengkhianati Yesus? Semua pasti bakal bilang, Yudas Iskariot. Gue cuma mau kasih tahu, pengkhianat itu bukan cuma Yudas Iskariot. Itu loh orang-orang yang muji-muji tadi Yesus kemanain semua. Ke-11 murid yang lainnya mana? Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibin, kemana? Jadi yang mengkhianati Yesus itu bukan cuma Yudas Iskariot. Ini semua juga. Ya kalau mau bilang mengkhianati, mengkhianati lah. Tapi memang Yesus yang melarang kan untuk melawan tentara ini. Memang. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, udah menderita, udah tinggal tunggu mati. Itu orang-orang di bawah masih ngejek Yesus gitu. Dan ketika Yesus sudah diejek segitunya dengan segitu sakitnya,
Yesus masih bisa bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau boleh ngomong kasar, Yesus tuh gila. Kasihnya nggak ada batas kayaknya, kayak nggak tahu stok kasihnya banyak banget. Kalau gue kayak udah nggak tahan deh. Kayak kalau gue kayak bakal turun dari salib. Gue colok-colokin matanya apa gimana gitu. Gue nggak tahu deh pokoknya. Tapi Yesus enggak. Yesus masih bisa ngomong, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kalau dijahatin orang bisa kayak gitu. Tuhan ampuni dia Tuhan karena dia nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau bisa Tuhan sengkat dia sih biar jatuh gitu. Ya nggak tahu ya. Tapi Yesus masih bisa bilang kayak gitu. Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan Yesus. Mau ikut jadi pengikut Yesus, lakukan ini. Gampang nggak? Ya jelas enggak. Yesus juga hampir nyerah. Tapi Yesus masih tetap lakukan. Kadang-kadang kita nggak usah lihat bagaimana kita mulai. Tapi kita harus lihat bagaimana kita menyelesaikan. Kita mungkin ada yang mulai telat gitu. Maksudnya dibanding sama yang lain, kita paling belakangan percaya sama Yesus ya. Kita paling belakangan bertobatnya. Tapi jangan lihat itu. Mumpung Yesus belum nyampe. Mumpung Yesus belum datang yang kedua kali. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Lalu Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 itu bilang, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus akhirnya final, selesai. Yesus sampai bilang ke Bapa, kepada tanganmu kuserahkan rohku. Yesus bilang sudah selesai, mati. Yesus perfect menjalani kematiannya. Dia membawa sebuah kematian yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena kematiannya membawa kehidupan buat orang-orang yang ditebus. Yohanes 19 ayat 34, 3 ayat setelahnya, bilang gini, tetapi seorang dari antara prajurit itu, ini Yesus udah mati loh. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Udah mati Yesus, masih digituin. Tapi memang tentara ini untuk memastikan Yesus beneran mati apa enggak, ditusuk lambungnya makanya. Luka terakhir, penghabisan sebelum Yesus dikubur, ada lambungnya ditusuk tombak, keluar darah sama air, tapi Yesus nggak teriak karena emang udah mati. Lalu kalau kita lihat ayat kitab yang lain, Markus 15 ayat 44, Markus 15 ayat 44, itu tentara ini, ketika Yesus pengen diturunkan dari salib untuk dikuburkan, tentara ini memberi laporan kepada Pilatus. Lalu firman Tuhan di sini bilang gini, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Pilatus heran, kok Yesus sudah mati? Biasanya belum mati. Biasanya orang-orang yang disalib itu dibiarin aja sampai mati sendiri, tapi biasanya nggak mungkin secepat ini matinya. Karena yang dua di sebelahnya itu kan nggak mati juga nih, tapi udah mau Paskah. Supaya orang ini nggak kabur, kakinya dihancurin. Yang dua ini. Tapi Yesus karena udah mati di tempat, nggak dihancurin kakinya. Tapi udah mati Yesus. Makanya Pilatus heran, biasanya nggak begini. Kok cepat mati? Ya matilah. Udah anemia, udah luka ini, luka itu, segala macam. Ya matilah. Harusnya malah Yesus udah mati di tengah jalan waktu mikul salib. Tapi Yesus bertahan supaya karya Tuhan bisa sempurna sampai di kayu salib. Itu perjuangan Yesus. Demi siapa? Demi kita. Mau demi siapa lagi? Kita mungkin banyak pergumulan, kita mungkin banyak hal lah yang kita lakukan. Bahkan sampai hari ini, gue pribadi masih banyak belajar banget untuk merubah diri gue jadi lebih baik, walaupun nggak tahu ujungnya kapan sih. Ujungnya kapan sih seorang Firly bisa jadi lebih baik? Nggak tahu ujungnya kapan. Tapi selama gue masih bisa merubah diri gue jadi lebih baik, gue akan lakukan itu. Ya sampai Tuhan Yesus datang lah, gue nggak tahu. Kalau memang ada yang ngira gitu, ada yang suka mikir, gue mana bisa sih pelayanan? Gue kan nggak bisa apa-apa, gue kan payah, gue kan jelek.
Di sekolah aja gue bego. Kita yang selalu mempunyai gambar diri kita yang jelek, gambar diri yang rusak, identitas yang udah nggak benar. Gue mau kasih pesan gini, dalam Yesaya pasal 43, ayat yang keempat. Dalam Yesaya 43, ayat yang keempat. Ini kata Tuhan buat kita, ini perkataan Tuhan buat kita. Jadi ambil perkataan ini, taruh dalam hati kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mau kita bilang diri kita sejelek apapun, sehina apapun, ini kata Tuhan. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Gue goblok Tuhan, enggak. Lu berharga di mataku. Gue gak bisa bantu apa-apa, gak bisa pelayanan segala macam. Enggak, lu berharga di mataku. Makanya kenapa Yesus mati buat kita. Karena buat Tuhan kita semua ini berharga. Walaupun dia udah mati pun kita masih menghina-hina dia lewat perbuatan kita. Dan Yesus tetap bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi banyak kejadian yang ingin membuat Yesus mati sebelum waktunya. Tapi gagal. Kita udah lihat kan aksi-aksi menggagalkan itu. Kenapa gagal aksi itu? Karena Yesus tahu kapan dan bagaimana dia harus mati menebus umat manusia. Yesus menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Yesus menyempurnakan rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia dengan cara melakukan kematian yang sempurna. Amin. Yuk kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyelesaikan ibadah, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkati. Wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.